Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini saya habis pulang kerja. Ini saya mau telepon mbaknya, telepon anak saya, mau menanyakan masalah perpanjang kontrak dia yang menerima tambahan gaji sebenarnya nggak banyak banget dan nggak sedikit banget, ya standar, cuman daripada teman-temannya mungkin dia agak banyak gitu loh. Nah, ini saya mau tanya ke dia sebenarnya gimana sih pekerjaannya. Karena majikan menyetujui menambah gaji dia itu ya, karena dia jobnya itu agak berat kayak gitu. Nah, saya mau tanya sekalian mau mastiin apakah memang pekerjaannya berat ya. Jadi kita tanya bareng-bareng ya. Kita dengerin eh, pernyataan dari mbaknya ya, kejujuran dari mbaknya gimana. Nanti biar kita itu sama-sama tahu, teman-teman juga tahu. Jangan cuman kalian kerja di sini perpanjang kontrak atau pindah majikan mengharapkan ditambahi gajinya banyak ya, tapi semuanya itu ada resikonya. Jadi dari nanti penjelasannya Mbak ini tuh gimana, kita nanti tanya sama Mbaknya. Ini saya lagi mau telepon dia ya. Bentar. Saya mau video call sama dia. Halo, selamat malam. Sampai di luar apa di mana ini? Di dalam udah masuk. Udah masuk kamar? Udah istirahat? Udah. Oh. Akang udah istirahat, Mbak? Belum. Lihat TV di kamar masing-masing. Oh, gitu. Ini kebetulan saya baru pulang kerja. Sekalian saya mau menanyakan ke sampean ya. Masalah prosesnya kamu perpanjang kontrak, tetapi kamu awalnya ya, sebelum perpanjang kontrak, awalnya kamu bilang ke saya udah berulang kali minta pindah majikan kan waktu itu. Iya. Nah, terus saya bilang ya semua keputusan sih ada di sampean sendiri kayak gitu. Cuman ternyata majikan kamu ngajak komunikasi sama sampean sendiri. Terus memberikan hak kamu, contohnya masalah tambahan gaji kayak gitu, karena majikan mungkin ya berharap kamu masih bersedia di situ karena udah 3 tahun pasiennya, maksudnya udah bisa ini loh ya adaptasi, udah cocok kayak gitu. Jadi majikan mempertahankan kamu kayak gitu kan ceritanya. Iya. Terus ini yang mau saya tanyakan, majikan bersedia nambahi gaji kamu nggak banyak banget dan nggak sedikit banget, intinya cukup kan, sesuai dengan pekerjaan kamu kan, sesuai dengan mungkin tanggung jawabnya kamu kayak gitu. Makanya sekarang lo mau tanya sekalian biar didengerin sama teman-teman yang lain juga. Kalau terima gaji besar, gaji banyak itu resikonya apa? Maksudnya tanggung jawabnya gimana? Boleh dijelasin nggak ke saya sama teman-teman kayak gitu? Ya, kalau gaji besar itu ya kerjaannya juga sesuai lah, Mas. Jadi sesuai. Kerjaan gaji besar itu nggak mungkin juga. Iya. Setiap hari aku di jalan. Terus aku pikun. Oh, kamu setiap hari di jalan itu amanya selalu minta keluar kayak gitu, Mbak? Langsung keluar kalau dianya udah bangun dari tidur, pakai topi, pakai masker, udah pakai tas keluar gitu. Nggak ngomong apa-apa, langsung dia keluar gitu. Jadi misalnya Ama punya keinginan pengen keluar ke taman atau jalan kemana, sampean harus standby, harus ready lah, intinya harus ngikuti kayak gitu. Dia nggak mau lihat cuaca panas, dingin atau hujan deras, pokoknya dia keluar kayak gitu ya. Iya, dia keluar, nggak peduli hujan, nggak peduli panas kayak apa, berapa derajat, 36 derajat, nggak peduli. Pokoknya dia keluar gitu aja. Walaupun keringat bercucuran, katanya dia nggak kepanasan juga. Oh, jadi itu amanya itu pikun banget ya, Mbak ya? Ya
banget, apa-apapun diambilin bawa pulang. Heeh. Nggak tahu itu apa daun kotor, apa kaleng kotor, apa botol, nggak ada gunanya juga diambilin bawa pulang. Terus Kadang batu juga bawa pulang. batu, ya Allah. Jadi sampean memang berat ya kerjanya, maksudnya. Terus ini kepedulian majikan gimana? Maksudnya selain gini dulu, selain ama itu minta keluar, mungkin apa saja yang membuat sampean itu benar-benar kesel sampai fatal, sampai kamu benar-benar nggak ada kesabaran, itu ada nggak? Pernah nggak? Ya pernah lah. Itu kalau pas waktu hujan deras, hujan ada petir, ada angin, itu dianya masih ngambilin barang-barang di jalanan itu kan juga kotor. Apalagi sekarang kan ada pandemi, ada COVID ya. Iya. Itu kan juga ada ketakutan juga aku kalau ada kena penyakit gimana gitu. Tak bilangin, jangan ambilin itu kotor kayak gitu. Terus dianya kalau dibilang nggak boleh itu, dianya marah, langsung tidur di jalanan gitu. Kalau di rumah dia marah juga gitu, langsung tidur pura-pura semaput kayak gitu. Pura-pura pingsan, semaput kayak gitu di pinggir jalan, Mbak, di jalan pokoknya. Pernah ada kejadian bener emang seperti itu ya? Iya, dulu di mana itu di habis senam dari UINC sana. Itu dianya tidur di jalan, padahal itu kan keadaan lampu di jalan raya, lampunya yang jalan ke selatan itu kan hijau. Ya. Kita mau nyebrang jalan kan lampu merah. Dia nekat aja langsung dia. Jadi dia nggak peduli rambu-rambu sedang merah atau gimana, itu nggak peduli dia. Maunya jalan terus kayak gitu. Jadi waktu kejadian itu sampean panik dong, Mbak. Gimana sampean? Ya panik banget. Panik, terus kan ada yang video juga, aku kan takut kalau nanti kena masalah gimana. Ada yang lewat naik mobil terus turun videoin sampean gitu. Dianya nggak turun, dianya cuma di dalam mobil, videoin dari mobil. Dia video sampean sama ama itu di dalam mobil. Nggak ada yang menolong sama sekali, padahal itu ada di situ juga orang lalu-lalang banyak, tapi nggak ada yang. Orang Taiwan cuek, Mbak. Ada orang apa-apa tuh cuek, kecuali polisi. Terus waktu itu sampean ngerayu amanya gimana? Telepon sama majikan. Lapor. Sama majikan aku juga ketakutan juga. Tapi majikan juga saya ngomong katanya nggak ada di Taipei. Mana? Jadi responnya majikan juga cuek orangnya. Iya. Ini cueknya majikan. Orang lain kalau yang penting kerja jaga nenek juga jaga nenek gitu aja lah. Jadi kalau nenek jatuh dibangunin gitu aja doang. Majikan kayak gitu ngomongnya. Jadi kita harus berusaha sendiri bagaimana caranya gitu. Jadi majikan tuh kayak gitu ya. Jadi apa kalau sampean laporan apa itu nggak begitu peduli? Enggak. HP-nya agak di ituin, Mbak. HP-nya agak di pas muka. Soalnya jauh. Oke. Kurang naik lagi. Ya, oke. Ya, boleh. Nah, terus karena majikan nggak peduli itu, akhirnya kamu pernah telepon saya ya, sampai nangis-nangis juga ya. Banyak loh anak-anak tuh yang ngeluh sampai nangis-nangis tuh, banyak loh. Tapi saya tetap ngasih tahu majikan juga kayak gitu, karena itu kan bahaya, jangan kayak gitu. Nah, makanya sampean kerja di sini ya udah dikasih kepercayaan sama majikan. Jadi seakan-akan tuh orang sini ya, orang Taiwan atau majikan-majikan lain ya, kalau sudah punya Mbak punya TKW kayak gitu, dia tuh kadang-kadang lepas tangan, nggak mau tanggung jawab. Jadi orang tua mereka itu kenapa itu kadang-kadang ya saya serahin kamu, saya udah bayar kamu. Jadi kamu harus cari solusi gimana supaya pasien itu nggak ngerepotin siapa-siapa kayak gitu. Intinya kayak gitulah orang sini ya. Iya kayak gitu. Jadi jengkel. Kan orangnya juga sibuk semua. Ya. Semuanya kan punya karyawannya kan juga banyak. Bos aku yang gede karyawannya ada 26. Terus yang bos kecil karyawannya juga banyak juga sih. Sibuk orangnya kerja. Orangnya nggak pernah sih pulang ke rumah. Paling ya 2 minggu sekali. 1 minggu sekali itu jarang. Pulang paling 1 jam, setengah jam langsung pergi lagi gitu. Jadi kalau misalnya sampean ada apa-apa di situ, misalnya mau ngadu, mau apa itu, responnya majikan ya agak pelan kayak gitu, lambat. Iya, ya cuman gitu aja lah.
Berarti itu harus pinter-pinternya sampean sendiri ya Mbak ya? Yang penting nggak ada luka gitu aja. Iya. Terus kita harus punya inisiatif sendiri. Terus selain itu yang membuat sampean jengkel itu katanya Akong juga ya? Akong juga rese orangnya. Akong juga rese. Aku kan nggak suka rokok. Akongnya merokok di dekatku terus lalu lalang gitu. Padahal lantai udah dibersihin, udah dipel. Tiap hari ngapain ya percuma. Putung itu rokok tuh kan ada itu apa debu. Iya. Bikin kaki hitam-hitam kayak gitu. Terus meludah di dalam rumah. Juga jendela gitu, kumur-kumur bangun tidur kan kalau kumur kan bau ya kalau iya betul. Itu cuma di ruang tamu toh. Terus berak di celana juga nggak ngomong, cuma ditaruh BAB di celana apa. Terus sering nuduh barang apa, nuduh sampean kayak gitu. nyuri barang, nyuri uang yang 10.000. Padahal itu Akongnya opekong sendiri, maksudnya luancang wah. Pikun itu parah, tapi pikunnya kalau udah ngomong kamu ngambil barangku, ngambil uangku, itu ya paling benci kita, sakit hati. Makanya majikan ini sampai nego perpanjang kontrak itu ya udah putus asa, tapi majikan udah sayang sama sampean, udah cocok, sampean dikasih tanggung jawab, sampean akhirnya dikasih tambahan gaji segitu. Tapi saya maaf ya Mbak, saya nggak mau nyebutin nominalnya berapa. Nanti dikirain malah jadi fitnah atau apa. Hanya saja Lose tuh sekarang tanya sama sampean, pengen sampean jelasin itu biar teman-teman juga tahu. Ternyata sampean terima gaji lebih dari gaji pokok ya, maksudnya lebih lah ya. Itu tanggung jawabnya juga besar. Jadi nggak gampang kan, kayak gitu loh maksud saya. Iya. Ada mudah membalikkan telapak tangan lah. Iya. Terus dari semua kamu betah 3 tahun itu, apa yang menguatkan kamu Mbak? Boleh sampaikan ke mungkin biar teman-teman juga tahu seperti apa yang menguatkan kamu. Itu anak-anak karena butuh biaya banyak. Juga atau nanggung ibu, biaya kehidupan ibu kan ikut aku. Iya. Jadinya ya kan butuh uang banyak gitu. Kalau mikir masalah uang ya loh, kan banyak teman-teman kita yang kaburan karena tergiur masalah uang. Gitu loh. Kalau aku nggak nominalnya uang ya, tanggung jawab aku sebagai seorang perempuan, aku punya ibu. Seandainya ibu aku seperti nenekku, aku bayangin kayak gitu. Iya. Kalau jadi aku nggak menjaga sepenuh hati, harus sabar. Itu, harus tetap tanggung jawab gitu loh. Ya. Sedangkan katanya ya orang nandur tuh kan mundur. Ya betul. Gitu. Tapi kan majikan juga tahu Mbak, perannya sampean, tanggung jawabnya sampean itu benar-benar tanggung jawab. Jadi majikan kamu juga percaya sama kamu. Makanya sebenarnya masalah nego tambah gaji apa-apa itu tergantung dari pekerjaan kita sendiri, dari majikan juga pribadi kayak gitu loh, dari pekerjaan ini kayak gitu. Jadi majikan bersedia nambah gaji itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi nggak boleh disamaratakan sama orang-orang di luar. Oh, si A itu gajinya segini, kamu segini, dia segini, nggak boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing kayak gitu. Makanya kan nggak gampang, cara mendapatkan tambahan gaji ini juga nggak gampang menurut saya kayak gitu. Bener nggak? Iya. Lagian saya sendiri juga itu nego masalah gaji itu majikan sendiri yang ngasih itu. Aku cuma bilang kayak gini, kalau kamu suruh jaga ibu kamu lagi, mohon uang makan ditambahin. Terus sama itu kalau aku cuti nanti uang tiket pulang pergi kamu harus beliin gitu toh. Kalau masalah uang gaji seberapa itu majikan ngerti sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah majikan sekarang ngasih, majikan kecil ya ngasih ya lebih lah gitu. Oke. Mbak, satu teman-teman gitu. Oh iya, alhamdulillah ya. Tapi aku nggak mau nyebutin nominalnya, jangan. Intinya ini kamu syukuri sendiri, bersyukur sendiri ya, masih beruntung kayak gitu. Dan ini Mbak ada satu lagi yang bisa saya minta kuncinya, sampean bisa sabar di situ, kuncinya apa? Kapan itu kan pernah tak tanya waktu perpanjang kontrak. Kamu jelasin apa? Boleh dijelasin ke teman-teman. Ya, pertama ikhtiar dan berdoa. Kita semua berserah diri sama yang kuasa. Terutama itu. Terus terlebih lagi kita harus bersabar itu puasa yang bisa kita membuat sabar. Puasa Senin Kamis. Orang yang kelaparan tuh kayak apa tak? Itu kan kita
Kelaparan kayak apa kelaparan itu? Tirakat. Tirakat Istilahnya gitu juga. Terus ada lagi? Jangan pernah meninggalkan sholat walaupun keadaan kita duduk. Ya. Kita tidak ada mukena, tidak ada tempat untuk sholat, jangan khawatir. Kita duduk di tempat itu asalkan bersih, kita sambil sholat gitu dalam hati itu nggak apa-apa. Insya Allah maha tahu, Allah maha mengerti tentang kita gimana ya di luar negeri itu tidak semuanya majikan tuh membolehkan kita sholat di tempat mereka. Ya, gitu. Cuman ya sekarang sih banyak yang menghormati ibadah kita kayak gitu. Iya. Kalau majikan aku alhamdulillah pertama aku juga kesini nggak pakai jilbab. Di sini aku baru 5 hari aku langsung ngomong, bolehkah aku pakai jilbab? Terus bolehkah aku di sini sholat? Bolehkah aku puasa? Alhamdulillah majikanku membolehkan semuanya. Semuanya ngasih kesempatan ini. Oke. Jangan terlena sama nenek itu aja. Kalau nanti aku waktu sholat itu pasti aku gembok, pakai gembok gerendel itu loh, gembok koper itu. Iya. Kalau nggak kayak gitu nenek nanti lari keluar kayak gitu. Jadi terus nenek kan orang pikun ya loh ya. Jadi dia makan tuh nggak ada kenyangnya. Sampai kulkas itu pun aku gembok. Dia punya diabetes ya. Ya nggak boleh sembarang makan. Harus diperhatikan. Nggak boleh sembarang makan. Iya. Makanya sampai luar biasa loh Mbak, bisa menjalani hari-hari ini sampean, menjalani tanggung jawab ini luar biasa. Saya salut, saya bangga, bener loh. Mungkin kalau orang sampean mengira nggak, orang lain mungkin nggak mampu. Ya mungkin lebih baik kabur daripada kayak gitu. Kalau orang pikun tuh ya maksudnya tidak di celana, itu pun dia tangannya masuk ke celana, itu diodet-odetin sampai tembok, ada di kulkas, ada di mana-mana pun ada lah. Namanya orang pikun. Mungkin ya Mbak, mungkin ya. Kalau sampean itu saya tuh jadi sampean maksudnya. Aku nggak mampu. Iya. Saya nggak mampu. Saya mendingan gaji biasa standar tapi saya nyaman mungkin ya. Tapi bagaimanapun semua itu kan sudah diatur ya. Jadi ya dijalani kayak gitu. Makanya saya salut sekali sama sampean. Saya kasih apresiasi, benar, saya salut sama sampean. Dari curhatan-curhatan sampean itu saya selalu menguatkan juga buat sampean, ngasih motivasi. Sampai saya pernah marahin ama kamu, tak kirain itu cuman sampai kayak gimana ya, udah aku ngomong sendiri sama ama susahnya minta ampun kayak gitu. Jadi benar-benar ya, kantong lah, terharu saya. Saya berharap sampean di sini diberi kesehatan, panjang umur, kerjaannya lancar, rezekinya berkah barokah ya. Pokoknya bisa bermanfaat buat sampean pribadi dan keluarga. Itu aja doa dari saya. Ada pesan nggak buat teman-teman mungkin yang lagi lihat konten? Pesanku buat teman-teman semua, kita kerja, ingat keluarga, fokus tujuan kita utama, cari uang buat keluarga, jangan buat berhoya-hoya. Ingat, kebutuhan kita di Indonesia nantinya lebih banyak daripada kita bersenang-senang di luar negeri. Itu. Kalau kerjaan seberat apapun kita jalani dengan ikhlas, kita jalani, pokoknya ingat ke belakang, iya orang tuaku kalau kayak gitu, aku harus gimana? Gitu. Yang menguatkan kayak gitu. Jangan pernah kabur. Ingat tuh, jangan pernah kabur. Kalau kita kabur, kalau kita sakit, nggak ada askes, keluar uang banyak juga. Kalau kabur, kalau ada kerjaan, kalau nggak ada kerjaan, mau makan apa? Iya, betul. Kita di negara orang. Nggak ada yang nanggung. Nggak ada yang menanggung. Risiko ditanggung sendiri. Oke. Jadi ya terutama yang di sini ya loh. Saya kebanyakan itu dendam dengan orang luar. Kebanyakan yang di sini kan janda ya. Kebanyakan janda, orang yang punya masalah dengan keluarga. Jangan pernah main-main sama laki-laki. Karena orang yang menanam itu akan menuai. Ya, entah nanti ke siapa ya, maksudnya karmanya ke anak, ke keluarga. Pasti itu kan ada yang menuai. Ya. Ingat kita anak-anak perempuan kita. Kalau kita kayak berbuat itu, nanti anak-anak yang menuai gimana? Iya, betul. Jadi itu pesan saya, pokoknya hati-hati sekali di luar negeri, uang dipegang, ditabung, nanti bisa buat kebutuhan. Kebutuhan di rumah juga
buat hari tua kita nanti Ya. di Indonesia lah. Ya sebenarnya cepet sukses, udah pulang kumpul sama keluarga, kayak gitu kan harapannya. Iya, semuanya kan keinginan kayak gitu. Iya, oke. Terima kasih. Buat keluarga. Ya, Mbak Ati, terima kasih penjelasannya, nasihatnya juga, sarannya juga. Pokoknya saya minta maaf ngerepotin sampean, minta waktu ya. Terus makasih banget. Pokoknya nggak bisa balas apa-apa. Pokoknya saya cuma bisa mendoakan sampean lancar, sehat, panjang umur gitu ya. Iya, Lose, sama-sama. Ya. Aku juga berharap Lose juga panjang umur. Ya, amin. Sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Doain jangan kurang satu. Cepat punya momongan. Oh iya, cepat punya momongan. Amin. Insya Allah ya. Anaknya nanti jadi anak yang soleh dan solehah. Amin, ya Allah, amin. Adem rasanya kalau didoain itu. Makasih banget ya. Ya, sama-sama loh. Ya, selamat beristirahat. Bye-bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari anak saya Mbak Ati ya. Orang Jawa Timur juga, Jawa Tengah apa Jawa Timur agak lupa. Ya seperti itu ya, lika-liku kehidupan di Taiwan. Pekerjaannya berat, resikonya juga berat ya. Walaupun dia terima gaji gede, tapi ya itu resikonya gede, kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.